Shalom, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat dan tetap terus kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui belajar dengan baik. Dan hari ini kita akan memasuki di bab yang ke-17 bahwa ibadah orang beriman. Tapi alangkah baiknya kita akan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar di bab yang ke-17. Kami mau serahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari, biar memperoleh hasil yang memuaskan dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar di bab yang ke-17, yaitu ibadah orang beriman. Bacaan Alkitab kita ada di Roma pasal 12 ayat yang pertama dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27 dan Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Di bab ke-17 ini kita akan belajar ibadah orang beriman. Mari kita membuka Alkitab kita dan kalian bisa melihat di slide ini. Kalian dapat mengamatinya dengan baik. Di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjut di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, Ia telah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga di Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, dari ketiga ayat ini kita akan melihat bagaimana lebih lagi mendalami tentang apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan. Di bab ke-17 ini adalah ibadah orang beriman. Kalau kita hari ini akan belajar memasuki di poin yang ke A dan poin yang ke B saja. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan dan seterusnya. Untuk diperhatikan di poin yang ke A, kita akan belajar yaitu pengertian ibadah. Apa sih itu ibadah? Nah, kalian dapat melihat di slide ini. Kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani yaitu avoda, dan bahasa Yunani latreia, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seseorang yang ilahi, atau sesuatu penghormatan hidup yang mencakup kesalehan yang diatur dalam tata cara tertentu dan tampak dalam tingkah laku dan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah ibadah. Kata Yunani latreia itu berarti mempersembahkan seluruh tubuh. Kalau kita melihat tadi di bacaan kita di Roma pasal 12 ayat 1 bahwa kita mau rindu lebih lagi mempersembahkan tubuh kita karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, yaitu Paulus tadi menasihatkan kita semua supaya kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, itulah dimana di dalam kata Yunani yaitu latreia, itu pengertian ibadahnya, mempersembahkan seluruh tubuh. Kata lain dalam bahasa Yunani adalah histaaweh atau proskuneo, yang berarti sujud, membungkuk atau meniarap di hadapan Tuhan. Di sini kita benar-benar ya, kalau tahu ibadah, kalau bukan hanya di hari Minggu, bahkan ibadah itu bisa dikatakan ibadah itu ya setiap hari. Bahkan apa yang kita lakukan ya ibadah. Itu tandanya kita mau benar-benar mempersembahkan hidup kita, tubuh kita itu sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam konteks pengertian baik dari ibadah itu sendiri dari bahasa Ibrani maupun Yunani, di situ kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Sang Ilahi tadi kalau dalam bahasa Ibrani. Bahkan di dalam bahasa Yunani kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita, ya apa yang ada dalam diri kita mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita lanjut di poin ke B. Di dalam poin B kita belajar dari sejarah ibadah dalam Alkitab. Sejak awal sejarah manusia telah menyembah Allah. Kalau kita melihat Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah secara teratur di Taman Eden.
Kita bisa melihat itu, bagaimana persekutuan Adam dan Hawa dengan Allah. Itu bagian di mana itu adalah sebuah ibadah. Yang kedua, Kain dan Habel memberi persembahan dari usahanya sendiri. Kalau kita melihat bahwa Kain mempersembahkan apa yang dia punya, bahkan Habel apa yang dia punya, benar-benar memberikan yang terbaik. Itu bagian di mana dia ibadah. Hasil panennya, bahkan hasil ternaknya, dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi kita dapat melihat Set dan keturunannya setelah anak yang ketiga dari Adam dan Hawa. Set dan keturunannya memanggil nama Tuhan dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Kita dapat melihat ini di situ. Itu bagian di mana dia sudah meyakini bahwa ada sang ilahi tadi, bahwa ibadah itu benar-benar yang mempersembahkan apa yang dia punya, bahkan tubuhnya. Setelah bah, Nuh juga mendirikan mesbah-mesbah untuk mengadakan persembahan korban bakaran bagi Allah. Di situ kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nuh juga mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Dia menyadari bahwa dalam kehidupannya adalah ibadah. Itu bagian dari sejarah ibadah di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Lanjut, yang sangat terkenal sekali yaitu Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan dimanapun ia berdiam dan berkemah, bahkan sampai di tanah perjanjian. Nah, kita di sini dapat melihat dari konteksnya tadi Alkitabnya, kita dapat membacanya bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 bagaimana hidup kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan bahkan lebih lagi kita mengerti bagaimana dari pengertian ibadah secara Ibrani maupun secara Yunani. Sama-sama di mana kita tahu bahwa persembahan itu atau ibadah itu benar-benar kita tahu pada sang ilahi, ada Tuhan Yesus yang kalau kita percaya sampai sekarang ini. Benar nggak? Dan yang kedua, di mana kita dapat melihat atau mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita atau waktu kita, bahkan tenaga kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bagian di mana ibadah juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa sejarah di dalam Alkitab, baik Adam dan Hawa, Kain dan Habel, bahkan kita bisa melihat Set dan keturunannya, bahkan kita dapat melihat sejarah dari Nuh, bahkan dari Abraham yang cukup terkenal sekali. Dia mengetahui bahwa ibadah itu adalah orang beriman atau wujud sebagai kita ini orang beriman yang benar-benar sungguh taat sama Tuhan dan tahu bagaimana memberikan yang terbaik. Nah, itu saja yang Mister dapat bisa berikan di poin yang ke A dan yang poin ke B ini, di mana di bab ke-17 adalah ibadah orang beriman. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Kita harus tahu makna-maknanya, bahkan sejarahnya dulu. Nah, minggu ke depan Mister Hari akan membahas lebih lagi tentang ibadah orang beriman. Saya berharap, Mister Hari berharap bahwa kalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, baik dari ayatnya yang kita tahu bahwa persembahan yang hidup adalah persembahan yang kudus dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat hidup kita. Karena kita tahu bahwa ibadah itu kita menghormati kepada Sang Ilahi, yaitu Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Itu saja yang Mister dapat bisa berikan. Kalau ada pertanyaan, kalian dapat WA secara pribadi kepada Mister Hari. Semoga firman Tuhan atau renungan atau bahkan pelajaran kita di hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan berkati, Tuhan bimbing, Tuhan sertai kami, supaya apa yang kami dapat pelajari di hari ini, kami dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan di mana kami ada dan di mana pun kami berada. Tuhan berkati hidup kami, keluarga kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.